Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO untuk tanggal 4 sampai 8 November 2024. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join, boleh langsung join saja melalui link yang ada di deskripsi. Karena teman-teman akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti mendapatkan menu sore, dan juga saham-saham yang potensi ya, seperti di sini ada ISAT, kemudian saham scalping setiap harinya. Jika tertarik boleh langsung join saja. Antek Saham juga memiliki membership yang premium, tentunya untuk yang premium akan berbayar ya, dan tentunya yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari yang gratis, seperti mendapatkan stock pick atau rekomendasi saham lengkap dengan trading plan setiap harinya, kemudian mendapatkan grup diskusi dan juga channel Telegram premium, kemudian ikut update market setiap hari Senin, dan dilakukan setiap minggu. Lalu yang paling penting dari benefit ini adalah bisa ikut belajar analisa teknikal saham yang akan membantu teman-teman bagaimana bisa menjadi seorang trader yang mandiri di market saham. Kemudian bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik boleh langsung hubungi saya atau menghubungi admin melalui WA ya, melalui link yang ada di deskripsi. Untuk WA-nya sudah ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube dengan biaya yang lebih murah, hanya 30.000 saja per bulan. Teman-teman akan mendapatkan banyak benefit, seperti mendapatkan konten-konten eksklusif dari Antek Saham, seperti yang ini ya, saham-saham menarik, kemudian mendapatkan saham menarik setiap minggunya, dan juga mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Antek Saham juga ada programnya buka akun Valburi Sekuritas melalui Antek Saham. Nah, dengan mengikuti program ini, teman-teman akan mendapatkan banyak benefit secara gratis. Nah, jika nanti teman-teman sudah buka akun Valburi melalui Antek Saham, teman-teman akan mendapatkan stock pick ya setiap harinya. Ada menu sore dan juga menu scalping, lalu mendapatkan grup premium secara gratis, kemudian ikut market update setiap minggunya di hari Senin, dan tentunya full support dari CS. Kemudian syaratnya hanya 3 saja ya. Buka akun Valburi Sekuritas melalui Antek Saham, kemudian deposit 5 juta, dan aktif bertransaksi. Jika sudah mengikuti program ini atau sudah mendaftar, boleh langsung hubungi admin, atau jika ada pertanyaan boleh menghubungi admin kita melalui WA 0858 1084 8955. Untuk info selengkapnya hubungi admin saja ya. Oke, sekarang kita masuk ke analisanya. Untuk analisanya kita mulai dari BRIS dulu ya. Boleh kita lihat di sini BRIS sudah berpotensi atau bisa kita katakan sudah break support 2980 ya. Yang dimana support ini memang sebelumnya cukup kuat ya di sini. Sebelumnya cukup kuat dan tidak mampu di breakdown, tapi di 3 hari terakhir support ini berpotensi di breakdown ya. Oke, boleh kita lihat di sini. Jadi view saya pada BRIS akan lebih cenderung untuk turun dulu ya, dan juga IHSG juga sedang bergerak turun. Jadi ada potensi BRIS akan lanjut bergerak turun ke area demand 2790 sampai 2880. Nah, nanti setelah mencapai demand ini, potensi pergerakan BRIS akan rebound lagi. Rebound sampai ke sini. Ke resisten di 3030. Jadi potensi pergerakan BRIS akan turun dulu ke area demand, lalu lanjut bergerak naik ke area resisten di 3030. Jika kita lihat dari broker summary-nya, nah, di sini terlihat ya, IHSG bergerak turun dan memang 1 minggu terakhir cenderung outflow, jadi kurang menarik untuk IHSG 1 minggu terakhir ini. Kita cek dulu untuk BRIS. Terlihat ya kalau dari indikatornya juga menandakan merah, yang berarti ada buangan di BRIS selama 1 minggu terakhir ini. Jika kita lihat, nah di hari Jumat juga ada buangan yang cukup besar dari ZP, dan yang beli adalah XL. 1 minggu terakhir kita cek dulu. Nah, juga terlihat ZP, PD, TP yang buang, dan yang beli AK, EP, LG. Jadi memang ada distribusi di BRIS yang membuat harga BRIS mengalami penurunan. Jadi view saya pada BRIS akan turun dulu ke area demand, lalu lanjut bergerak naik kembali ke resisten di 3030. Untuk lanjut bergerak naik, maka BRIS harus bisa breakout dulu ya resisten yang ini, 3060. Supaya bisa lanjut bergerak naik, maka dia harus bisa breakout dulu resisten 3060. Jika bisa di breakout, maka BRIS akan melanjutkan kenaikannya sampai ke 3200. Jadi boleh pantau ada 2 area. Yang pertama demand 2790 sampai 2880.
lalu resisten di 3060. Oke, untuk sekarang belum menarik karena dia lebih berpotensi untuk bergerak turun. Jadi lebih baik wait and see dulu untuk Breeze selama 1 minggu ke depan sampai dia memasuki area demand-nya di 2790 sampai 2880. Oke. Jadi view-nya akan seperti itu, dia akan turun dulu lalu lanjut bergerak naik. Lanjut ke saham yang kedua ada Aman Mineral Internasional. Oke, boleh kita lihat di sini dia breakdown support ya. Breakdown support 9125. Jadi secara view kita di minggu yang lalu, maka pergerakan dari Aman ini akan cenderung bergerak turun memasuki area demand-nya kembali. Jadi view saya pada Aman akan seperti itu ya. Dia akan turun ke area demand di angka 8350 sampai 8625. Jadi potensi turun ke sini lalu akan rebound kembali. Nah, di sini saya buatkan trading plan-nya ya untuk Aman. Jadi boleh menunggu untuk Aman ini dia bisa turun dulu ya sampai ke area demand jika ingin entry. Nah, sini menjadi resisten untuk Aman. Sini ada sebuah resistennya. Oke, di sini. Nah, jadi untuk Aman ini potensi turun dulu secara view-nya karena sudah breakdown support yang tadi. Jika kita lihat secara broker summary-nya ya. Oke, 1 minggu terakhir memang ada akumulasi dari CC ya. Memang yang akum secara 1 bulan terakhir adalah CC, tapi memang terlihat pergerakannya cenderung turun ya. Jadi pada saat dia bergerak turun, CC selalu akumulasi. Jadi ada potensi dia akan naik lagi. Nah, di sini dia sedang mencari pijakan dulu ya. Cari pijakan dulu untuk Aman ini supaya dia bisa entry atau mendapatkan harga yang terbaik nantinya. Jadi menurut saya harga yang terbaik adalah di sini ya, di area demand. Karena pada saat di sini harga sempat sideways dulu sebelum lanjut bergerak naik, yang menandakan ada banyak buyer yang sedang mengantri di sini ya. Jadi ada potensi dia akan turun dulu ke area demand, lalu lanjut bergerak naik sesuai view kita di sini. Jadi untuk Aman tunggu dia masuk ke area 8350 sampai 8625 jika ingin entry ya. Tetapi jika nanti bisa langsung break resistance 9225, maka pergerakan Aman akan lanjut naik kembali ke area 9600. Jadi untuk Aman ini pantau dua area. Sini saya ketik saja ya. Pantau yang pertama resisten di 9225, kemudian demand ya, demand 8350 sampai 8625. Oke, jadi boleh pantau area ini. Jika ingin entry, tunggu dia memasuki area demand atau tunggu dia break resistance 9225. Oke, jadi view-nya seperti ini. Jika bisa break resistance, maka akan lanjut naik ke resistance selanjutnya. Lanjut ke analisa yang ketiga ada brand yang memang cukup banyak ditanyakan juga untuk brand ini. Dari sini boleh kita lihat untuk brand pergerakannya kurang menarik atau kurang bagus karena dia berhasil break area supportnya ya atau area demand, dan boleh kita lihat pergerakan dari brand tertahan di bawah dari support ini yang menandakan kalau kekuatan buyer pada brand tidak mampu lagi mengangkat harga brand di atas support sehingga dia akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Dan juga di sini jika kita tarik sebuah trend line, nah seperti ini, trend line-nya sudah patah yang menandakan pergerakan naiknya sudah selesai, dan sekarang dilanjutkan dengan pergerakan turun. Jadi view saya pada brand akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke area support 6375 sampai ke 6000. Selama di bawah support ini, nah sekarang menjadi resistennya karena sudah di atas, sekarang saya ganti menjadi resisten. Selama di bawah dari resisten ini, maka pergerakan dari brand akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Tetapi jika resisten 7025 bisa di breakout, maka brand akan bergerak naik kembali ke 7750. Oke, jadi boleh pantau dua resisten pada brand. Ini saya buatkan resisten yang perlu dipantau 6900, kemudian 7025. Oke, pantau area ini ya. Jika kita lihat dari broker summary-nya, nah terlihat di hari Jumat ada buangan dari AK. 1 minggu terakhir jika kita cek dulu di sini, terlihat yang buang CPMG, AK dan BK ya. Jadi memang yang buang rata-rata dari broker yang besar. Nah, di sini boleh kita lihat XC, XL, YP yang beli ya. Jadi sehingga terlihat kalau retail mulai beli dan yang buang yaitu broker yang besar. Jadi ada potensi brand akan lanjut bergerak turun. Dan di sini juga pola candle-nya kurang menarik ya.
Nah, pola seperti ini biasanya pola break and retest. Setelah breakdown support, dia akan retest ke area support yang tadi yang menjadi resisten, lalu lanjut bergerak turun. Jadi polanya akan seperti ini untuk Brent, sehingga tidak menarik untuk di entry selama 1 minggu ke depan. Tetapi jika bisa break resisten yang ini, resisten yang di sini bisa di breakout, maka boleh beli untuk Brent dengan target di 7.750. Tapi secara trendline-nya sudah di breakdown, maka pergerakan Brent akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi lebih baik dihindari dulu untuk Brent saat ini. Lanjut ke saham yang keempat, ada BRPT. Oh ya, oke, terlihat di sini ya. Oke, untuk BRPT terlihat memang sesuai analisa kita ya, kalau pergerakan dari BRPT akan lebih cenderung untuk bergerak turun karena dia sudah mencoba break dan support di 1000, dan juga terlihat di sini di hari Jumat dia sudah valid breakdown support di 1000 ya, sehingga menjadi konfirmasi pada BRPT akan lanjut bergerak turun. Dan di sini juga sama seperti Brent yang baru break dari support ralanya yang menjadi konfirmasi patah tren, sedangkan BRPT di sini sudah patah tren sejak 25 September ya. Jadi sudah patah tren sejak 25 September, sehingga pergerakan mulai dari tanggal 25 September dia cenderung bergerak turun. Dan di sini saya lihat BRPT akan melanjutkan penurunannya minimal ke support di 960 ya. Jadi pergerakan BRPT menurut saya akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke support di 960, kemudian 920. Jadi lebih baik wait and see dulu untuk BRPT sampai dia mencapai support-support ini atau bahkan area demand di 870 sampai 900. Jadi view saya untuk BRPT akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke 3 area. Yang pertama support 960, kemudian support 920, dan demand 870 sampai 900. Jika kita cek dari broker summary-nya, kemungkinan ada distribusi juga ya. Dari sini terlihat 1 minggu terakhir distribusi dari RX, YU, dan yang lainnya, lagi-lagi yang beli dari broker retail ya. Di tanggal 1 November, terlihat MG, RX, AK, dan yang lainnya buangan, yang beli YU, YP, dan KK. Memang volume penjualannya cukup besar di sini. Jadi untuk BRPT akan lebih cenderung untuk melanjutkan penurunannya. Jadi lebih baik hindari dulu BRPT karena dia akan bergerak turun, dan juga IHSG kita sedang merah ya. Jadi kemungkinan akan mengalami koreksi kembali. Apalagi nanti kita harus wanti-wanti juga bagaimana nanti hasil election di US yang bisa menjadi sentimen positif atau negatif tergantung siapa nanti yang terpilih. Dari sini jika berdasarkan analisa kita sampai saat ini lebih banyak yang akan mengalami penurunan, jadi sebaiknya teman-teman lebih memilih wait and see dulu ya jika ingin trading. Atau jika teman-teman masih bingung ingin beli saham-saham yang bagus, boleh langsung join ke premium kita saja supaya nanti teman-teman mendapatkan rekomendasi di sana. Oke. Nah, di sana rekomendasinya akan selalu diupdate ya, dan juga akan dipandu kapan kita harus TP, kapan harus kita stop loss, dan kapan kita harus keluar dari marketnya. Jadi jika tertarik boleh langsung bergabung menjadi member di Antek Saham Premium. Jika tertarik boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Oke, lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir, ada Petro. Dari sini juga Petro sempat membuat all time high ya, di angka 9.975, jadi satu tik lagi ke harga 20.000, dan setelah mencapai harga tersebut dibanting lagi ya. Dan juga sesuai analisa kita, jika break resisten 18.000 dia akan lanjut naik ke area 20.000, dan boleh kita lihat sudah hit, sehingga pergerakan Petro terlihat di sini ya, membuat sebuah jarum yang cukup panjang, yang menandakan memang Petro ini sangat volatil ya di sini dibanding yang lainnya. Dan boleh kita lihat setelah dicapainya sempat arah lalu turun lagi di sini. Jadi untuk pergerakan Petro di minggu depan, di sini kita tandai dulu sebuah support ya. Ada potensi dia akan turun dulu ke support ini. Support di sini. Kemudian ke support yang di sini ya, 16.350. Jadi view saya pada Petro dia akan turun ke beberapa support di sini. Ada 3 support yang menjadi area turun dari PTRO. Yang pertama ke support 17.600. Jika break dan support ini akan lanjut ke support selanjutnya
di 17.000. Jika breakdown lagi support 17.000, maka dia akan lanjut turun ke 16.350. Nah, tapi di sini pergerakan turunnya masih dalam koreksi ya, karena secara tren utamanya masih dalam pergerakan naik. Jadi setelah mencapai support, bisa saja dia naik lagi. Dari sini naik lagi ya. Jadi jika ingin entry pada Petro, lebih baik tunggu di area support yang saya tandain. Ada 3 ya, untuk harganya boleh dilihat di sebelah kanan. Jika kita lihat dari broker summary-nya, nah memang terlihat volume penjualan di hari Jumat cukup besar ya di sini. Boleh kita lihat XL dan XC yang bisa dikatakan FOMO, beli di atas, dan sekarang sudah floating loss harusnya ya. 18.300 sudah floating loss. Jika kita hitung ya, minus 2%. Jadi memang pada saat di bawah 1S di sini, mereka FOMO dan beli sehingga diseret lagi ke bawah ya. Jadi untuk PTRO lebih baik wait and see dulu, sampai nanti menunggu pergerakannya di area supportnya. Dan juga terlihat di sini kalau secara mingguannya masih akumulasi untuk Petro, jadi ada potensi setelah mencapai support yang tadi dia akan naik kembali. Dari sini support yang perlu dicatat yaitu 17.600. Boleh dicatat ya, 17.600. Ini kemudian 17.000, lalu di angka 16.350. Jika ingin beli boleh menunggu pergerakan harga di area support ini. Nah, view saya kan cenderung turun dulu ya. Turun ke area support lalu naik, dan begitu selanjutnya. Jika break dan support, maka akan turun ke support selanjutnya, tetapi jika bisa bertahan di atas support, maka dia akan rebound. Untuk target naik, yang paling mungkin adalah di sini dulu ya. Menurut saya dia akan naik ke sini, 18.350, sampai jika kita cek time frame yang lebih kecil, nah paling mungkin ke sini ya, ke angka 19.000. Jadi jika sudah mencapai area ini, sebaiknya teman-teman taking profit, jangan entry lagi di Petro ya. Jika sudah mencapai 18.350 dan juga 19.000, maka sebaiknya di taking profit dan jangan entry di sana, karena potensi dia akan dibanting lagi setelah mencapai area ini. Oke? Jadi tunggu dia memasuki area support kita jika ingin entry pada Petro. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.